Kalau kamu berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan oleh manusia dan lembaga, kamu benar sekali. Ya, orang dan lembaga di sini sebagai pelaku dari aktivitas yang dilakukan. Begitupun aktivitas dalam ekonomi. Coba bayangkan jika tidak ada pelakunya, pasti pasar di dekat rumahmu tidak akan pernah ada. Nah, aktivitas ekonomi tidak akan pernah terlaksana tanpa adanya pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi sendiri adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Secara umum, pelaku ekonomi dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu rumah tangga keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan negara. Setiap pelaku ekonomi tersebut memiliki peran tersendiri dalam kegiatan konsumsi, distribusi, dan produksi. Yang pertama yaitu peran rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga keluarga sebagai produsen dalam kegiatan ekonomi merupakan rumah tangga yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam menghasilkan produksi, rumah tangga keluarga sebagai produsen, mereka memiliki tanah, tenaga kerja, modal, keahlian untuk dimanfaatkan. Hasil yang diperoleh rumah tangga keluarga sebagai produsen adalah uang. Penghasilan tersebut dapat diperoleh dari usaha sendiri, bekerja pada pihak lain, menyewa faktor-faktor produksi. Yang kedua, rumah tangga keluarga sebagai distribusi. Rumah tangga keluarga dapat berperan sebagai distributor dengan membuka toko atau warung, menjadi pedagang, dan lain-lain. Tujuan dari kegiatan distribusi tersebut adalah untuk mendapat penghasilan. Yang ketiga yaitu rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Peran rumah tangga keluarga sebagai konsumen merupakan hal yang pasti. Setiap pelaku ekonomi ini pasti melakukan kegiatan konsumsi dari hasil pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi utama dalam rumah tangga adalah konsumsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi rumah tangga keluarga adalah jumlah pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, status sosial ekonomi keluarga, harga barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu sebagai produsen. Masyarakat sebagai produsen merupakan anggota kelompok yang menghasilkan pendapatan dengan menjual produksi produk barang dan jasa. Misal berdagang, membuat kerajinan, hewan ternak, dan lain-lain. Dalam kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan tersebut, usahanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, umumnya tidak menggunakan alat-alat yang canggih, tidak membutuhkan pendidikan atau keahlian khusus, dapat membuka lapangan yang bisa menampung banyak anggota, dan usaha ekonomi berlangsung dalam ruang lingkup yang kecil. Yang kedua yaitu sebagai distributor. Peran masyarakat sebagai distributor terwujud apabila masyarakat menjadi penyalur bahan produksi dari produsen ke konsumen. Yang ketiga yaitu sebagai konsumen itu sendiri. Kelompok masyarakat pasti membutuhkan barang dan jasa untuk kelangsungan usaha dan hidupnya, sehingga mereka menjadi konsumen dari produsen lain. Masyarakat merupakan pengguna produk-produk umum seperti jalan raya, sekolah, dan lain-lain. Apabila masyarakat tersebut tidak memiliki penghasilan atau hanya berperan sebagai konsumen saja, maka mereka disebut pengangguran. Kebanyakan dari pengangguran tersebut memiliki status ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk produktif dan tidak hanya bisa mengkonsumsi. Yang ketiga yaitu peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan untuk menghasilkan produksi barang atau jasa dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Perusahaan seringkali dikaitkan dengan rumah tangga. Namun, terdapat perbedaan yang sangat besar antara perusahaan dan rumah tangga, yaitu dari segi tujuannya.
Tujuan utama dari rumah tangga keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan tujuan utama dari perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi yang pertama sebagai produsen. Setiap penjelasan di atas, peran utama dari perusahaan adalah untuk memproduksi sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Sesuai dengan peran dan tujuannya tersebut, maka pastilah sebuah perusahaan akan berperan sebagai produsen. Beberapa hal yang perlu dilakukan perusahaan sebelum menjalankan aktivitasnya adalah: yang pertama, menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi. Yang kedua, menentukan proses pengelolaan produksi barang dan jasa tersebut. Yang ketiga, memastikan barang dan jasa yang diproduksi dibutuhkan konsumen target. Yang kedua yaitu sebagai distributor. Apabila produknya tidak laku, maka suatu perusahaan akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, mereka harus berperan sebagai distributor agar produksinya sampai ke konsumen. Umumnya, kegiatan distribusi yang dilakukan adalah: pertama, membuka cabang perusahaan, membuat kegiatan promosi, mengadakan kegiatan perdagangan, dan memiliki armada angkutan. Yang ketiga, sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan terkait erat dengan kegiatan produksi antara lain pengadaan bahan pokok, pengadaan alat dan bahan, dan pengadaan upah karyawan. Yang selanjutnya yaitu peran pemerintah atau negara dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah adalah lembaga kepemerintahan yang bertugas untuk memantau kegiatan ekonomi yang berjalan. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi antara lain: pertama, sebagai produsen. Pemerintah harus ikut berperan sebagai produsen untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan pelaksanaannya sebagai produsen diwujudkan hampir dalam seluruh bidang perekonomian. Sebagai pelaksanaan kegiatan produksi, pemerintah membuat badan hukum milik negara atau BUMN. Fungsi dari BUMN antara lain adalah: pertama, memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan bagi negara pada khususnya. Yang kedua, mencari keuntungan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa bermutu tinggi dan memadai bagi banyak orang. Yang ketiga, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum mampu diwujudkan oleh swasta atau koperasi. Yang keempat, membantu memberikan bantuan dan bimbingan kepada pengusaha golongan ekonomi rendah dan masyarakat. Yang kedua yaitu peran sebagai distributor. Peran pemerintah sebagai distributor juga berfungsi untuk sebesar-besarnya mensejahterakan rakyat. Secara umum, peran pemerintah sebagai distributor adalah menyalurkan sesuatu dari yang berlebih kepada yang kekurangan agar terwujud kesejahteraan secara merata. Yang ketiga yaitu sebagai konsumen. Dalam pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan tugasnya, pemerintah tentu membutuhkan dana yang akan digunakan. Nah, pemenuhan kebutuhan tersebutlah yang dikatakan pemerintah sebagai konsumen. Contohnya adalah untuk membeli peralatan. Kegiatan konsumsi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun sarana prasarana negara.